Hello Sobat Dris. Mungkin kalau kalian datang ke IMS 2023 lalu, mungkin kalian udah melihat mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Denza, sub-brand dari BYD yang lebih mewah, lebih premium, dan pastinya lebih mahal. Dan konon mobil ini akan segera dibawa ke Indonesia brandnya. Dan pastinya, tanpa dipungkiri, mobil pertama yang mereka akan bawa ke Indonesia adalah mobil yang satu ini, yaitu Denza D9, sebuah MPV mewah full elektrik yang sepertinya bisa banget gue julukin Alphard Killer. Iya, kenapa? Karena selama ini Alphard belum pernah ada versi full listrik. Jadi dengan masuknya Denza D9 ini harusnya dia bisa menjadi disruptor di pasar MPV listrik di Indonesia dan akan ketemu langsung dengan rival listrik MPV besar lainnya seperti Maxus Miva 9 ataupun Zeekr 009. Tapi kayak gimana sih detail mengenai MPV dari brand premiumnya BYD yang sebentar lagi jajaran showroomnya sudah masuk resmi ke Indonesia ini? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Denza D9. Nah, Autojunkies, selama ini banyak banget mobil-mobil yang mengaku sebagai Alphard Killer gitu ya. Tapi kalau bicara soal Alphard Killer, kayaknya nggak ada title yang lebih pas dibanding mobil yang satu ini. Iya, ini adalah sebuah Denza D9, the true Alphard Killer menurut gua. Kenapa? Karena mungkin bagi kalian yang belum familiar dengan brand Denza, Denza sendiri adalah divisi premiumnya BYD. Jadi ibaratnya kalau Toyota punya Lexus, BYD punya Denza. Dan sebentar lagi Denza bakal masuk ke Indonesia. Iya, makanya kita para media Indonesia itu diajak sama BYD Indonesia untuk langsung merasakan dan mencoba Denza D9 ini langsung di headquarternya BYD di Shenzhen gitu ya. So, kita udah ngulik luarnya, dalamnya, sampai nyobain gimana rasanya disupirin naik Denza D9 ini. Dan sekarang saatnya gua bercerita ke kalian semua gimana sih rasanya dan kenapa gua bilang mobil ini sebagai the true Alphard Killer. Nah, mulai dari belakang dulu. Desain eksterior. Memang kalau bicara soal eksterior, MPV boxy besar kayak gini ya nggak jauh-jauh dari desain-desain Alphard dan kawan-kawan ya. Dia tinggi, boxy gitu. Tapi yang gue suka dari Denza ini, dia walaupun dia lebih tinggi dibanding lebar, tapi dia tetap terlihat lebar berkat banyaknya aksen horizontal. Dari atas dia dapat integrated roof spoiler yang agak sporty nih ya, ada desain garis-garis gini dan juga third brake stop lampnya panjang. Lagi-lagi bikin atapnya kesannya lebih lebar. Kaca udah ada defogger dan juga wipernya ngumpet di bagian spoiler sininya. Jadi belakangnya terkesan clean. Nah, ke bawah logo Denzanya yang di depan emblemnya itu kan kayak teardrop, yang di belakang dia di spell out Denza seperti ini. Seperti Lexus terbaru, jadi mewah dengan aksen-aksen yang bukan chrome, ini satin silver. Yang kalau dipegang juga dingin. Ini aluminium finish gitu ya, jadi kesannya mewah gitu, nggak main plastik-plastikan. Ke bawah, di sini ada lagi Denza D9 dan juga ada logo EV all-wheel drive. Di bawah lagi-lagi ada aksen horizontal lagi satin silver, jadi rata ya, di atas lebar, di tengah lebar, di bawahnya juga kesannya lebar. Termasuk untuk safety-nya udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Nah, mata kucing pipih di bagian bawah aja, tapi yang menjadi highlight di bagian belakang sini adalah taillights-nya. Karena taillights-nya ini jujur cantik banget kalau malam. Taillights-nya ini BYD atau Denza itu bilang terinspirasi dari kayak seni merajut dari China or something gitu. Jadi kesannya tuh kayak panah-panah gini. Dan ini futuristik sekaligus artistik. Dan dia pun sudah full LED, lampu senja, lampu rem, lampu sen, sampai lampu mundur, dan dari fog lamp, semua sudah ada. Ke bagian samping, kalau bodinya memang dia harus diakui kalau dia lebih bongsor dari Alphard sekalipun ya.
karena dia panjang banget, panjangnya lebih dari 5,1 meter, jadi memang panjang gitu. Dan dia pakai ban yang sangat comfort oriented, yaitu Continental Conti Premium Contact 3 dengan ukuran 235/60 R18. Belum air suspension ya, jadi belum selevelnya Zeekr 009, tapi ya well, ini udah oke banget menurut kita. Lanjut ke bagian depan. Oh ya, gue lupa bilang, di spion ini ada NFC untuk kalian tap in kartu kalau misalnya kalian nggak mau bawa kuncinya kemana-mana. Dan di sini pun juga ada kamera, karena kamera sudah 360, dan di bawahnya juga ada proyeksi logo Denza ke bagian lantainya, sehingga terkesan lebih mewah. Nah, sampai ke bagian fascia depan, nah ini memang jujur, di depan sini, ini tuh radang Alphard ya, nggak bisa dipungkiri, memang desain depannya ini seolah terinspirasi dari Toyota Alphard, tapi itu not a bad thing, dan mereka pun memberikan kayak semacam twist mereka sendiri di bagian sini. Pertama-tama, dia modelnya semi bonnet, jadi bonetnya nggak terlalu panjang, tapi ini bonetnya masih lebih panjang daripada Toyota Alphard. Dan ada aksen satin silver lagi yang di bagian atas ini, yang kayak ngelilingin bagian grill besar di bagian depan sini ya. Memang ini tidak bolong, karena kan dia tidak butuh grill, karena dia full elektrik. Nah, logo Denza di bagian tengah, dan untuk grillnya sebenarnya ada dua. Ada grill yang waterfall design kayak gini, yang jujur ini lebih suka karena lebih original gitu ya. Dan ada satu lagi untuk varian yang plug-in hybrid yang grillnya tuh kayak panah-panah, itu justru malah lebih mirip Alphard lagi. Jadi kita harap ini yang masuk Indonesia speknya nih. Nah, di bagian depan, selain aksen silvernya ini belok ke bagian sini yang bikin mukanya tuh kayak gede, grande gitu, dan juga safety-nya juga ada 4 titik corner sensor di bagian depan lagi, dan juga ada kamera depan yang dimount di bagian sininya, dan juga ada millimeter wave radar yang dimount di bagian bawah sini untuk keperluan adaptive cruise control. Nah, bicara soal lampu, lampunya ini juga dari luar terlihat sederhana, tapi kalau dilihat dalamnya ini detailnya tuh agak lumayan intricate gitu. Pertama-tama, untuk DRL dan lampu senja, dia ada dua buah garis yang kayak centang gitu ya, dan ada satu buah garis dari sini yang belok ke bawah sini sampai ke bagian grill bawah sininya. Jadi kesannya tuh dramatis, kayak air terjun yang lagi mengalir gitu. Dan dalamnya, ini lampunya tuh ada aksen bronze, ada aksen copper gitu ya di bagian sini. Dia dual proyektor, pastinya sudah full LED semua. DRL, lampu senja, lampu sen semua sudah LED. Dan juga dia udah ada adaptive high beam, karena kan mobilnya juga sudah punya ADAS. Seperti itu. Dan secara overall, desain dari si Denza D9 ini menurut gua pastinya gampang banget diterima sama orang yang udah biasa ngelihat Alphard. Karena dia nggak terlalu nyentrik kayak Zeekr 009, nggak terlalu futuristik kayak Xpeng X9, tapi dia bener-bener ya gampang diterima. Desainnya gagah, besar, mewah, dan terlihat sangat familiar. Dan gua rasa itu disengaja, karena itulah ini mobil gua nobatkan sebagai the real Alphard Kill. Nah, untuk urusan dapur pacu, Denza D9 ini sebenarnya punya dua jenis penggerak, yaitu ada yang plug-in hybrid dan ada yang full electric. Tapi yang masuk ke Indonesia pastinya full electric dong. Ada yang single motor dan ada yang dual motor. Untuk yang single motor, tenaganya 312 PS dengan torsi 360 Nm. Sedangkan untuk varian performance all-wheel drive, tenaganya 373 PS dengan torsi 470 Nm. 0-100 untuk yang single motor di 9,5 detik itu aja udah kenceng, tapi untuk yang performance AWD di 6,9 detik. Bayangin, MPV sebesar ini bisa akselerasi di 6 detikan. Baterainya lithium ferrophosphate yang mereka pastinya sudah andalkan, yaitu Blade Battery dengan satu kapasitas 103,36 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 600 km dalam sekali pengecasan, dan pastinya sudah bisa fast charging dengan 166 kW. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Denza D9. Dan pertama-tama pintunya tetap berat, tetap khas dengan kualitas premiumnya BYD, dan pas memasukkan di bawah disambut dengan steel plate aluminium dan juga logo Denza yang berada di sana, termasuk di bagian emboss di karpetnya juga. Oke. So, itu sih rasa duduk di baris pertama dari si Denza D9. Memang ini mungkin jok yang lebih jarang didudukin sama pemilik mobil ini gitu ya. Karena pemilik mobil ini pasti rata-rata akan duduk di captain seat di belakang. Dan ntar kita bakal cobain gimana sih rasanya duduk di captain seat sambil disupirin naik Denza D9. Nah, pertama-tama kita bahas soal
interiornya. Interiornya punya beberapa pilihan warna. Ada yang dark brown dengan ivory, ada yang hitam dengan saddle tan. Gua sih paling suka warna ini karena ivory menurut gua tuh mewah gitu ya. Tapi gua nggak tahu untuk spek Indonesia nanti gimana, karena kan orang Indonesia lebih suka warna full hitam karena nggak gampang kotor. Tapi soal kualitas, di sini soft touch, di sini soft touch, di sini wood panel. Jadi bener-bener itu luxury yang dicari banget sama orang Indonesia, terutama warga peak gitu ya. Karena kalau kita lihat kayak contohnya Maxus Mifa 9 atau Xpeng X9 atau Zeekr 009, itu tuh interiornya lebih ke arah mewah tapi futuristik. Kalau ini lebih ke arah mewah tapi masih ada unsur klasiknya dengan wood panel kayak gini. Ini yang disukain sama orang Indo. Di bawah glove box sudah soft opening, dalamnya blue draw, ada lampunya, dan di bagian sini juga banyak aksen piano black. Bahkan AC-nya tuh keren banget ya, karena dia kayak multi layer 3D design gitu. Nah, di bagian tengah sini, ini sebenarnya gue nggak perlu bahas terlalu banyak karena head unitnya yang gue review ini masih dalam bahasa Thailand. Karena kan kita sekarang sedang berada di Thailand International Motor Expo. Nah, ini head unitnya intinya sudah lengkap untuk dari mulai car setting sampai ke maps, sampai ke fitur, sampai ke audio, ini semua bisa di-adjust di sini. Dan ini nggak bisa diputer-puter seperti BYD, karena Denza customer gak butuh gimmick puter-puter seperti itu. Mereka butuh kualitas, tidak butuh gimmick. Dan bicara soal audio, ini pun audionya sudah pakai Dynaudio, jadi suara kualitasnya udah premium sound. Nah, bicara soal ke tengah, banyak aksen satin silver lagi, ada wireless charger di sini. Gear selectornya ada di bagian sini, kristal gini ya. Dan dia kalau dipegang tuh dingin gitu, rasanya mewah gitu. Dan pasti di sini masih ada physical control untuk kayak audionya, parking sensor, untuk buka sliding door kanan dan kiri, termasuk untuk buka power tailgate dan untuk buka kulkas di belakangnya. Mobilnya juga ada kulkas, dan juga ada untuk setting regen dan juga driving mode. Di belakang lagi ada dua buah cup holder, dan karena ini tinggi, di bawahnya juga masih ada konsol terbuka yang bisa kalian simpen barang dan juga colokin connect untuk head unitnya. Belakangnya lagi, kalian bisa buka ini yang dalamnya blue draw, yang juga empuk banget, dan joknya ini pun semua sudah kulit asli, sudah heated, ventilated, dan massaging, jadi bisa dipijit. Termasuk headrestnya juga bisa disetting kanan kiri gini, jadi kalau kalian pengen tidur tuh nggak yang melebar ke bawah gitu ya, mewah. Pengaturan joknya udah lengkap, semuanya sudah full elektrik tentunya. Dan di sini juga untuk setirnya dia palang dua, klasik mirip saya S-Class gitu ya. Namun memang pengaturan setirnya masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Dia udah lengkap. Tombol-tombol mulai dari audio steering switch di kanan sampai ke adas-adasan di bagian kiri sudah lengkap semua. Headlight udah auto, wipers udah auto, dan juga display depan sini semuanya sudah high definition full color dan punya semua informasi yang kalian butuhkan juga. Door trim, nah dari atas sampai bawah, di atasnya coklat, di tengahnya ada wood panel besar yang bikin interiornya kesannya klasik, dan juga ada kukulitan, kulit asli dengan efek diamond pattern di bagian situ yang perforated. Dan juga power window udah all auto, dan ke bawah ada door pocket buat nyimpen bottle holder dan barang-barang lagi. Ke bagian atas, kaca tengah sudah digital mirror, jadi kalian bisa jadi kaca, bisa jadi kamera juga. Dan di atas ini headlinernya suede, warna terang, dengan penyimpanan kacamata yang ada suede juga. Lampu sudah full LED, dan bisa untuk buka sunroof serta panoramic roof yang ada di bagian belakangnya. Yang kanan kirinya ada headlight, sun visor yang juga suede, jadi enak banget. Dan juga semuanya udah ada kacanya, lampunya, dan card holder. Termasuk di bagian depan kalian itu ada driver monitoring system yang membaca kalian kalau kalian lagi ngantuk atau sejenisnya. Dan juga ada augmented reality head-up display yang bisa langsung nge-display turn by turn navigation langsung ke depan muka kalian. Jadi kalian nggak butuh lihat ke bawah, lihat ke depan itu udah cukup. Dari mulai kecepatan Anda sampai navigasi, di sini bisa kelihatan semuanya. Termasuk kacanya, ini sudah double glass, jadi pastinya peredamannya udah bagus. Dan juga di bagian sini seat belt dengan height adjuster, safety pun udah lengkap, airbag depan, airbag curtain, sampai airbag samping juga sudah ada semua. Tapi dibanding kita berlama-lama di sini, mendingan kita rasakan sensasi atau POV calon pemilik dari Denza D9 yang ada di Indonesia dengan cara pindah ke jok belakang dan merasakan gimana rasanya di chauffeurin naik BYD atau Denza D9 yang segera mengaspal di Indonesia. Yuk kita bawa jalan.
Oke Ojeki, sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Denza D9. Oke, nah jadi langsung aja kita jelasin sedikit-sedikit gimana sih rasa duduk di baris kedua dari Denza D9 ini. Karena memang di event BYD kali ini untuk mobil yang satu ini itu kita lebih di chauffeuring ya. Jadi bukannya kita nyetir sendiri, karena memang make sense banget. Karena 90% user yang beli mobil ini itu pasti akan pakai chauffeur anyway gitu ya. Nggak akan nyetir sendiri kecuali kepepet atau lagi pergi bareng keluarga, misalnya pulang kampung gitu-gitu baru bawa sendiri. Sisanya kalau dalam kota itu pasti di chauffeuring. Nah, tadi kan baris pertama gue udah jelasin tuh fiturnya ada apa aja, rasa duduknya gimana, dan lain-lainnya. Sekarang kita berada di jok yang paling sering didudukin oleh owner dari Denza D9, yaitu baris keduanya. Baris kedua mobil ini itu, well, seperti MPV luxury pada umumnya. Tentunya di belakang sini sudah captain seat dengan model pilot seat ya. Jadi makanya jok kanan dan jok kirinya ini besar dan terpisah. Dan kebetulan sekarang gue sedang bersama dengan Ray Shanto dari Berkendara. Halo. Nah, dan kita berdua adalah manusia-manusia yang sangat subur. Tapi walaupun kita besar, kita duduk di jok ini. Mohon maaf supirnya mah agak ugal ya. Ugal banget. Jadi kita tetap masih muat dan masih nyaman banget duduk di jok baris kedua ini. Joknya tentu saja sudah kulit dengan headrest yang adjustable, bahkan sampai ke wing dari headrestnya bisa kalian lipat sehingga kalau kalian bisa tertidur itu ada penyangganya nggak yang tidurnya beleberan ke bawah. Nah, kemudian di bagian armrestnya, ini di bagian sebelah kanan alias di bagian tengahnya, ini ada touchscreen, ada display yang bisa ngatur semua fungsi dari jok baris kedua ini. Di menu pengaturan jok di sini kembali terbagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk kalian mengatur massage. Iya, karena jok baris kedua ini sudah ada massage, kalian sudah kursi pijat, kalian bisa ngatur titik-titik massage kalian bisa pilih. Namun memang ini di sini semua masih bahasa Mandarin ya. Nanti kalau jadi di Indonesia pasti ya antara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Menu kedua ada untuk pengaturan recline, sliding dan semuanya, kayak contohnya recline ini nih. Tuh, ini semua sudah elektrik. Lumbar supportnya sudah elektrik, bisa kalian atur juga dari sini. Termasuk electric footrest alias ottoman juga sudah hadir di mobil ini. Nah, di sini pun ada one touch untuk relax mode. Jadi kalau one touch relax mode ini otomatis naik joknya langsung berada ke posisi yang paling nyaman pol. Tapi kalau kalian udah nyampe lobby mau keluar, tinggal klik satu lagi, dia akan balik ke posisi sigap dalam satu sentuhan tombol. Nah, kemudian yang ketiga ada untuk ventilated dan heated ya, karena jok di sini sudah ada pendingin dan sudah ada pepanasnya, masing-masing 2 level. Nah, kalau kita masuk ke menu yang utama, di sini kalian bisa mengontrol nggak hanya joknya, tapi sampai seluruh fitur yang kalian mau. Contohnya seperti multimedia, AC, ambient light, panoramic roof, semua itu semua bisa dikontrol lewat sini, bahkan sampai ke setting juga gitu ya. Saya kontrol lewat sini. Jadi memang ini tuh seperti sebuah singgasana gitu ya, untuk owner dari mobil ini bisa mengontrol semuanya yang mereka inginkan. Di baris kedua ini selain joknya yang besar ini juga kalian dapat cup holder di bagian tengah untuk 2 buah minuman, dan di bawahnya itu ada fridge alias ada kulkas, tapi kulkasnya juga bisa double sebagai pemanas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa sandwich, mau sarapan, kalian taruh situ, sandwichnya bisa tetap hangat. Atau kalian bisa bawa minuman, soda atau jenisnya, kalian taruh situ, minumannya akan jadi tetap dingin. Ada 2 buah seat back pocket, masing-masing di satu jok depannya. Di bagian atas panoramic roof besar, ini bisa dibuka nggak? Tidak, memang hanya kacamata saja. Tapi at least gede. Dan di bagian sini juga ada ventilasi AC serta lampu baca yang sudah LED. Grab handle model retract yang bahkan grab handle-nya ada lapisan kulit jahit gini ya. Jadi lucu. Nah, di bagian pintu selain ada bottle holder di bagian bawah, ada audio yang tentunya sudah Dyne Audio, jadi enak didengarnya. Dia juga dapat sunlight alias roller kayak gini ya, buat kalian menambah privasi. Dan kita buka sedikit kacanya.
Oh, kacanya sudah double glass. Jadi nggak hanya di depan, tapi sampai belakang juga sudah double glass. Jadi untuk kekedapan kabinnya makanya bisa dioptimalkan seperti ini. Dari segi safety, airbags juga udah lengkap. Dual airbag di depan, ada side airbag di bagian jok, dan ada airbag curtain di bagian pilar-pilarnya hingga ke baris ketiganya. Dan kalau kita naik sebagai passenger, memang bantingannya tuh cenderung empuk, walaupun kalau seandainya terkena kejutan di jalan, misalnya kayak false tidur atau sesuatu yang lubang gitu ya, dia stiffnya tuh keluar. Jadi empuk tapi nggak yang terlalu ngapal banget. Jadi kalau sudah kalian bawa mobil ini sendiri, itu sebenarnya masih enak gitu ya. Body rollnya tuh nggak yang terlalu lebay atau gimana. Dan karena dia listrik, tentunya dia sudah instant torque dari 0 RPM. Kalau kalian injek, itu otomatis dia akan langsung tacu. Jauh banget lah dibedakan dengan mobil ICE atau mobil pintar emang ya. Ya, seperti itu. Jadi all in all, sebuah first impression yang sangat positif dari kami untuk menjadi penumpang dari si Denza D9 ini. Sebenarnya kami sebagai reviewer kita lebih suka di balik kemudi. Jadi nanti siapa tahu kalau kita dapat kesempatan untuk mencoba mobil ini nyetir sendiri pada saat dia udah sampai di Indonesia. Mobil ini akan mendarat di Indonesia di kuartal 1 2025. Jadi kalian stay tune aja, pasti akan bikin review yang lebih lengkapnya nantinya gitu ya. Tapi untuk first impression ini udah sangat menjanjikan. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression dan juga sedikit taxi ride kita bersama dengan Denza D9. Menurut kita, impresi awal kita mengenai mobil ini itu sangat-sangat positif karena mobil ini sebenarnya sudah ditunggu semenjak IMS yang lalu, semenjak BYD resmi menancapkan kukunya di Indonesia. Dan mobil ini menjadi salah satu lineup yang paling penting karena seperti kalian tahu, Indonesia kan demen banget yang namanya MPV mewah dan besar berpintu geser seperti ini. Banyak orang kaya gitu ya, nggak hanya pengen di-chauffeurin dengan mobil yang nyaman, lega, dan juga mewah, tapi juga mobil ini menjadi semacam simbol status bagi yang menaikinya bahwa mereka adalah manusia-manusia yang mapan dan sukses. Dan dengan hadirnya Denza D9 ini ke Indonesia, menurut kita itu bisa banget menjadi disruptor di pasar full size electric luxury MPV karena pemainnya belum banyak dan juga rival utamanya yang selama ini mendominasi pasar itu belum ada versi full elektriknya. Mentok-mentok hanya di hybrid saja dan itu harganya udah tembus 1,5 miliar lebih gitu ya. Mobil ini konon harganya masih jauh di bawah itu. Bahkan mobil ini kan sudah dijual di Thailand untuk versi yang setir kanannya. Di Thailand sendiri, dia harganya starting di 900 jutaan atas aja. Jadi masih di bawah 1 miliar. Tapi kira-kira harganya berapa nanti pas mobil ini melantai resmi di Indonesia? Silahkan kalian komen langsung di bawah karena pada saat kita review mobil ini, memang timnya BYD masih dengan sangat sibuk mempersiapkan grand launching brand Denza di Indonesia dan pastinya mempersiapkan harga jual dari Denza D9 yang sangat-sangat potensial ini. So, kalian tim yang mana? Apakah tim full elektrik atau kalian tim hybrid? Silahkan kalian komen di bawah. Dan pastinya thank you banget kepada BYD Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Shenzhen untuk melihat langsung lineup terbaru dari series Denza mereka, brand premium dari BYD. Kita pun di sini sudah pernah mengulas ada Denza D9, ada Denza Z9, sebuah shooting brake tri-motor atau E3 yang teknologinya sangat luar biasa, dan beberapa lineup Denza lainnya termasuk bahkan ada sub-brand baru yaitu Function POW. Kita udah mengulas yang versi POW 8-nya. Stay tune untuk videonya dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kalian subscribe ke kami Versal Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk subscribe kami di Versal Junkie sebelah sini. Sponsor update dan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si Denza D9 ini. Oke. Review luarnya di sana udah, review dalamnya versi setir kanan di Thailand juga udah. Sekarang saatnya kita tunggu kedatangan di Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.